Oke, saat ini kita bersama Lini Zurlia. Lini Zurlia ini adalah anggota dari ASEAN Surgi Caucus, aktivis yang concern pada hak-hak kelompok-kelompok rentan gitu. Menurut Lini, apa yang sebenarnya terjadi pada Mira ini? Nah, Mira ini siapa adalah seorang transpuan atau yang selama ini kita kenal sebagai waria ya. Tapi karena waria disingkat wanita pria, punya konotasi yang berbeda dan negatif gitu ya konotasinya, dan kelompok transgender perempuan ini banyak yang belum nyaman, tidak lagi nyaman menggunakan identitas menyebut diri mereka sebagai waria, sehingga mereka menyebut diri sebagai transpuan atau transgender perempuan. Nah, Mira adalah salah satu dari teman-teman saudara-saudara kita gitu ya, transgender perempuan ini, yang 2 minggu yang lalu mengalami peristiwa naas yang merenggut nyawa Mira ya. Dibakar hidup-hidup itu ya benar. Kalau pertanyaannya tadi kenapa, ya karena aku selalu mengulang ya, transfobia atau kebencian terhadap kelompok transgender itu memang ada. Semalam tuh aku sama Kanza tuh sampai yang ngobrol, gila ya orang tuh benci kita tuh sama tubuh kita. Kalau konflik agraria, orang tuh masih berkonflik karena ada perebutan lahan, perebutan ruang hidup yang direbutkan. Kelompok nelayan ada pesisir pantainya yang diperebutkan oleh salah satu perusahaan misalkan. Petani ada lahan pertaniannya yang mau direbut, yang mau diambil alih. Tapi kalau kelompok waria, kelompok transpuan, ini nggak ada lahan, nggak ada ruang hidup, nggak ada pesisir pantai yang mau diambil. Tapi emang yang dibenci itu dan yang mau diambil alih itu adalah tubuhnya, karena ada panik moral di antara masyarakat kita gitu ya, yang kalau bukan laki-laki dan kalau bukan perempuan adalah menyerang moralitas sekitar kita, masyarakat kita, yang patut dimusuhi gitu ya, yang patut diperangi. Nah, yang terjadi pada Mira ini adalah kebencian nggak ada sebenarnya landasannya apa, nggak ada yang mau direbut gitu ya, selain kebencian karena panik moral itu tadi, dan kebencian tersebut disebut dengan transfobia itu. Oke, dalam kasus Mira itu ada peristiwa yang mengawali. Ya, ini ada dugaan kasus kriminalitas. Kalau Lini melihatnya, apakah itu tidak bisa menjadi dasar bahwa kemudian kasus kriminalitas memantik ya, kebencian-kebencian lain yang tadi disebutkan? Enggak. Kasus kriminalitas yang dituduhkan ini selalu berulang. Kasus Mira ini nggak cuma sekali ya, dituduh maling terus dikeroyok, itu nggak cuma sekali. Beberapa waktu lalu ada juga, sebenarnya pattern-nya, polanya ini berulang. Teman transpuan, teman waria dianggap melakukan tindak pencurian atau tindak kriminalitas lalu digebukin. Mira tuh bukan satu-satunya gitu, dan itu udah polanya itu berulang, dan nggak cuma di Jakarta. Kejadian ini tuh terjadi di tempat-tempat lain, di kota-kota lain, di provinsi-provinsi lain. Selalu saja anggapannya karena tindak kriminal lah, atau karena ngamen di jalan lah, atau karena apalah gitu, yang bisa menyulut emosi orang sampai segitunya gitu, ngegebukin, mukulin, bahkan sampai membakar seperti yang terjadi di kasus Mira. Oke. Coba kita Oke. Kalau kasus-kasus sebelumnya sudah ada, dalam catatan kawan-kawan, bagaimana langkah penyelesaian oleh polisi, penegakan hukumnya? Nah, itu juga. Jadi masyarakat kita umumnya transfobik, penegak hukum kita juga transfobik.
gitu ya. Jadi banyak kasus-kasus yang terjadi penggebukan kayak gitu itu nggak bisa dilaporkan ke kepolisian karena ditolak misalkan oleh kepolisian atau karena ketakutan di teman-teman waria, teman-teman transpuan sendiri karena mereka menganggap ya udahlah orang kita udah waria ini atau udah transpuan ini udahlah nggak usah ngelapor lah, nanti kalau ngelapor pasti kita juga yang disalahin, yang kayak gitu. Mas Iman masih ingat nggak kejadian yang razia di Lampung, kelompok ada 3 transpuan yang kemudian Ya, oleh damkar disiram pakai air ya, dari ya. damkar. Ingat. Bayangin itu petugas negara itu apa namanya pelanggaran HAM ya karena dilakukan oleh apa namanya aparatur negara gitu. Bayangin ya Ada sejumlah kasus juga yang ketika apa namanya di salon atau dimanapun kalau saya ingat ya ditarik kemudian dilucuti dan seterusnya. Iya. Jadi kalau orang bilang Allah itu mah karena dia mencuri karena dia melakukan tindak kriminal, no way, no fucking way. Itu emang udah yang tadi itu transfobia, kebencian nggak berdasar, nggak ada alasan mau ngerampas apanya itu nggak ada, tapi karena yang tadi itu kebencian dilandasi oleh panik moral tadi itu, merasa ada norma yang dikangkangi gitu ya, sehingga punya entitle apa ya namanya ya, kalau ngerasa berwenang untuk melakukan penyerangan terhadap orang Benar. lain yang dianggap nggak normal itu gitu. Nah, Dan itu bahaya banget Mas, bahaya banget. pernahkah pernahkah hal ini kemudian apa namanya coba diubah kondisinya dengan apa namanya secara legal formal artinya mengajukan tuntutan hukum kenapa ini tidak apa namanya on the track penyelesaiannya dan seterusnya gitu. Oh ya pernah. Ada yang aku mau Mira ini kan dikeroyok, dibakar 5 hari setelah apa namanya hari transgender day of visibility ya, baru 5 hari saja. Aku masih ingat 2016 itu 1 hari setelah transgender day of remembrance kita lagi merayakan peringatan gitu ya. Waktu itu di taman aku lupa 2015 atau 2016. Waktu itu di Taman Menteng, di Taman Menteng. Salah satu temen kita yang hadir di acara itu, besokan malamnya itu ditikam oleh orang yang nggak dikenal, 2 orang ya. Di belakangnya sini dia lagi mengendarai motor ya, dan meninggal dunia juga Mas. Kita itu waktu itu aku masih di Arus Pelangi mendampingi kasusnya sampai ke apa namanya sampai ke pengadilan dan menemui jalan buntu. Nggak bisa menemukan siapa yang polisi ini kan gampang banget ya nangkep anarko gampang banget orang pakai apa tuh namanya Secara fisik. tato A gitu Oke. udah aja jadi ketua anarko sindikalis yang kalau orang paham itu tuh nggak bullshit, nggak masuk akal, kita bisa ngetawa-tawain, tapi orang di luar sana, masyarakat di luar sana yang nggak paham, itu bisa mencerna itu sebagai teror kan. Tapi ini jelas-jelas ada orang dibakar, dibunuh, itu bisa penegak hukum kita, aparat penegak hukum kita nggak bisa menangkap, nggak bisa menemukan barang bukti, nggak bisa naik kasusnya, bahkan melakukan mengadili kasusnya itu bisa enggak gitu. Dan itu berkali-kali, Mas. Oke. Bukankah secara apa istilahnya itu ketika ada peristiwa yang ada kasus yang terungkap kemudian nama Indonesia kan menjadi buruk misalnya di dunia internasional katakanlah di ASEAN lah yang lini apa fokus dalam persoalan itu kenapa pemerintah cenderung membiarkan namanya buruk gara-gara kasus macam ini tidak selesai? Indonesia kan biasalah namanya buruk, kayaknya biasa-biasa aja tuh. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya? Ini artinya kan apa ya? Kita tentu nggak bisa diam.
satu. Mhm. Yang kedua, masih ada kelompok-kelompok penekan, saya nggak tahu lah, mungkin Lini yang lebih tahu. Pertanyaannya adalah what next? Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Dalam Nah, yang fokusnya dalam kasus seperti Mira ya. setidak-tidaknya yang bisa kita lakukan itu adalah ya siapa lagi yang mau mempedulikan orang-orang seperti kami ini gitu ya, yang dianggap lian, selain kami sendiri. Tentu saja kita mengorganisir diri kita sendiri, membekali diri kita dengan hak bahwa kita warga negara, bahwa kita punya hak, dan itu ya. Jadi edukasi, mengorganisir diri, melakukan edukasi bahwa kita punya hak. Ketika ada perampasan hak, ada pelanggaran hak, kita melakukan perlawanan.